Ya, dalam Quran surat An-Nisa di ayat ke-29, ajas dalam jual beli, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Nah, Pak Ustadz, Ya, aku mau nanya. Dulu kan Nabi Muhammad itu juga pedagang. betul. Beliau mengatakan sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha berdagang. Ya. Nah, emangnya apa sih Ustadz keistimewaan berdagang dalam Islam? Ya, pertama keistimewaannya di saat kita ngambil dengan cara seperti yang Nabi contohkan, itu termasuk perbuatan yang mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sunnah. Yang kedua, di saat kita betul-betul amanah, tidak bohong, tidak mainin harga, khianat, maka hasil keuntungan yang kita dapatkan itu betul-betul membawa barokah untuk, kalau kita sebagai suami, untuk istri dan anak-anak kita. Oke. Karena harapan terbesar dari kita yang sudah berumah tangga, nggak ada lain harapannya, Ebel, Mas Fas, dan kita semua apa? Mempunyai zuriat atau anak yang soleh dan soleha. Nah, ini akan berimbas untuk jangka panjang ke depan. Di saat kita tidak khianat. Dan yang ketiga, di saat kita memang jujur seperti yang Nabi contohkan, Nabi menjadi pedagang yang sukses. Makanya membawa dagangan Siti Khadijah sampai ke negeri Sam. Nah, akhirnya sampai Nabi luar biasa keuntungan itu, di mana bisa memberikan yang mas kawin. Ya, Siti Khadijah udah bukan kaleng-kaleng lagi, hasil dari keuntungan berdagang itu. Subhanallah. Oke. Kadang gini, Ustadz. Ya. Misal, nih baju yang tobat-tobat aja. Iya. Wes. Bagus nih. Ini bagus bajunya nih. Ini kan, Saya kenal tuh acaranya tuh. kan ini acara. Ini kan acaranya. Ini acaranya. Makanya makan tupat, Cakep, Ustadz. ya, sampai ngelihat lari maraton, sempat nggak sempat dia ditonton. Makanya misal kayak gini. Ya, Terus kita jual. Ya kan, jangan lupa cek keranjang kosong gitu. Nah, itu. Kuning, Mas. Kuning. Nah, karena misal programnya besar, yang nonton banyak. Ini misalnya modalnya 50.000. Karena value acaranya tinggi, saya jual 1 juta. Wih. Gitu. Saya jual 1 juta. Nah, gimana hukumnya itu, Ustadz? ya. Dalam Quran surat An-Nisa di ayat ke-29, ajas dalam jual beli, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara diminkum. Hai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu makan amwalakum terhadap harta yang kamu terima dengan cara curang. Kecuali kamu dapatkan dengan cara perniagaan, jual beli, transaksi antara diminkum yang saling meridoi di antara sekalian kamu. Oke. Ternyata tadi alhamdulillah share dan ratingnya penuh barokah. Amin. Ya, amin, amin. Iya, ini bulan puasa biar Allah ijabah kan gitu. Amin. Iya, Masya Allah. Alhasil kan tadi juga ada peran adiknya bagus juga tuh. Benar. Iya, iya. Jadi kan bisa nanti kalau puyeng Ebel diganti. Kenapa dilanjutin ke sana arahnya nih? Beda arah nih. Saya udah nyai ini loh, Pak. Kan baru Anda beli bel. Iya. Bercanda bel. Oh iya, Ustaz. Tagihan udah banyak saya udah, Ustaz. Nanti mentang-mentang udah puasa udah banyak, ini baperan mulu. Oh, iya. Pak Ustadz ngomong-ngomong gitu, adik saya juga baper langsung bikin invoice tadi tuh. Tapi cakep adiknya kok. Iya. Itu laksana ngelihat badannya ibarat puasa, pahalanya berlipat-lipat. Woi. Maksudnya badannya gitu. Iya, iya, iya. Susah, Ustadz. Disuruh diet begitu terus badannya. Gini, Ustadz, aku Ya. mau nanya. Apa aja syarat sah jual beli dalam Islam? Ya. Dan barang apa aja yang boleh kita jualkan dalam Islam? Ya, jadi yang pertama merujuk kepada surat An-Nisa ayat 29 tadi. Siap, Ustaz. Ya. Jadi betul-betul ya antara yang menjual dan pembeli transaksi yang zohir yang jelas. Ya, tadi seperti Mas Fas mengamanahkan kepada Ebel, Oh, Ebel, ya. kan jelas tuh barangnya. Nah, yang kedua intinya antara penjual dan pembeli betul-betul ridho biridho. Nah, oke.
saling meridoi. Tadi ternyata modalnya 20.000. 20.000. 20.000. Nah, Dia jual 15.000. dan alhamdulillah Ebel bisa menjual sampai 150.000. Iya. Gitu. Bisa jadi. Kenapa? Ini saya, kalau Nabi menyebutnya, ini kami modal 20.000 loh. Enggak, tapi karena saya demen dengan acara ini. Nah, Gitu kan. Nah, apalagi pernah dipakai oleh Mas Pras. nah. Gitu kan. Oh gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku bayar 200.000. Baik. Nah dia ridho. Nah itu 170.000-nya halal. Wah. Guys, cuma 1 juta aja. Ini merchandise. Nggak ada. Yang tobat-tobat aja sudah saya pakai 3 episode. Ya. Dan parfumnya masih nempel. Nah, Gitu. Tapi pas dia pulang ke rumah, terus dia ngedumel, bajunya kekecilan nih. Nah, ya kan dites dulu. Ya kenapa dia nggak ngetes? Dia udah ngetes. ya bisa jadi kan dia sayang dia buatkan adiknya yang kecilan. adiknya. Boleh juga tuh, boleh. Atau bukan buat dipakai tapi buat dipajang. Nah, boleh juga tuh. Iya, satu kebanggaan. Bos gua aneh nih. Setelah dia mau beli buat apa? Kita terserah. Juga ya. Apa? Kan Jelita baca Al-Quran, Pak Ustadz. Ya. Itu ada artinya di surat Al-Baqarah ayat 275. Ya. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Emang kenapa sih Pak Ustadz riba Ya. itu haram? Ya, itu surat Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Ini ditanyakan oleh Jelita, ya. Jadi orang-orang yang berperilaku riba maka besok di yaumil kiamah dia dibangkitkan dari alam barjanya seperti orang kesurupan. Kok sama sih gayanya? Kaget kita siap. Kaget. Iya, ada duku, ada keran. Aku kan heran. Oh gitu, Ustaz. Iya, belum selesai itu. Belum selesai. Nah, kenapa bisa begitu? Innama qalu, sesungguhnya karena mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba.